Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Septiarviani. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan model literasi informasi. Keberadaan model memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai komponen serta menunjukkan hubungan antar komponen. Model juga dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan literasi informasi. Nah, dari situ kita dapat memusatkan pada bagian tertentu ataupun keseluruhan model. Model literasi informasi ada 4 yang terkenal, yaitu The Big Six, Seven Pillars, The Empowering X, serta satu lagi The Seven Pillars of Informasi Literasi, sebagaimana yang diusulkan oleh Bruce. Baiklah, saya akan menjelaskan model yang pertama, yaitu model The Big Six. The Big Six merupakan salah satu model literasi yang paling banyak digunakan dalam lingkungan sekolah dan di dalam lembaga pendidikan. The Big Six dikembangkan oleh dua orang profesor di bidang ilmu informasi dari Universitas Syracuse. Dari penelitian dan pengamatan mereka selama puluhan tahun, lahirlah sebuah rumusan yang agak berbeda dengan beberapa model literasi informasi. Keunikan dari The Big Six adalah karena model ini diklaim oleh pembuatnya sebagai sebuah model problem solving dalam menyelesaikan masalah informasi. Hal ini berbeda dengan beberapa model lainnya yang memang sudah diarahkan secara khusus untuk menyelesaikan masalah dalam penulisan. Nah, The Big Six ini memiliki 6 tahap. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Dalam tahap ini terdiri dari 2 subdivisi. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan dalam tulisan. Tahap ini adalah penentuan topik dan penjelasan pertanyaan riset. Cara yang digunakan untuk mendapatkan topik misalnya dengan cara brainstorming menggunakan 5W1 plus 1H dan free writing dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan informasi. Di sini kita berusaha membatasi kebutuhan informasi pada apa saja yang menjadi persoalan. Kita bisa menggunakan semua keyword yang berusaha dengan topik yang kita pilih, misalnya dengan menggunakan mind mapping. Selanjutnya, langkah 2 yaitu strategi pencarian informasi. Dalam tahap ini, setelah kita membatasi informasi apa yang akan kita cari, maka kita pun dapat membatasi perencanaan terhadap sumber-sumber informasi yang kita cari. Yang menjadi kriteria pemilihan yaitu otoritatif, kebaruan, dan akurasi. Subdivisi dari langkah 2 ini adalah yang pertama, yaitu melakukan brainstorming terhadap semua sumber informasi pendukung yang mungkin untuk digunakan. Yang kedua, yaitu memilih sumber-sumber yang terbaik. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 kriteria pemilihan sumber di atas. Tentunya semua itu juga disesuaikan oleh lama waktu pengerjaan dan ketersediaan informasi. Selanjutnya, langkah 3 yaitu lokasi dan akses. Tahap ini merupakan tahap di mana kita harus memiliki kemampuan untuk menggunakan indeks. Dengan kemampuan menggunakan indeks, maka pencarian informasi yang tersimpan dalam berbagai sumber informasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Subdivisi dari langkah ini adalah yang pertama, mencari sumber-sumber informasi, kemampuan dalam mengenali lokasi sumber-sumber informasi yang sangat dibutuhkan. Misalnya, buku yang sesuai dengan menggunakan opak dan menggunakan boolean untuk memperluas pencarian melalui indeks elektronik seperti opak dan search engine atau meta search engine yang ada. Yang kedua, mencari informasi dalam sumber. Di sini kita dihadapkan pada persoalan untuk mengenali informasi yang kita butuhkan. Nah, langkah keempat ada yaitu menggunakan informasi. Dalam tahap ini kita dihadapkan pada masalah pemilihan cara yang efektif untuk menyaring dan memeras informasi yang banyak jumlahnya tersebut
yang terseleksi dan siap dipakai dalam berbagai permasalahan kita. Subdivisi dari langkah 4 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menangani informasi yang tersimpan dengan cara membaca, mendengarkan, mewarnai, mengamati, dan mengobservasi informasi tersebut. Yang kedua, menyaring informasi yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kutipan dan membuat summary. Selanjutnya, langkah 5 yaitu sintesis atau sintesa. Dalam langkah ini, kita melakukan penggabungan berbagai informasi yang telah kita dapatkan dan masih terbesar secara konsep. Subdivisinya adalah yang pertama, mengorganisasikan berbagai sumber yang terpisah-pisah menjadi satu bentuk produk atau hasil yang sistematis. Yang kedua ada presentasi, yaitu menunjukkan, menyebabkan informasi yang tersimpan dalam produk kita kepada orang lain. Hal ini kita bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung konteksnya, misalnya presentasi melalui PowerPoint. Langkah terakhir, langkah 6, yaitu evaluasi. Dalam tahap ini kita dapat memberikan penilaian terhadap hasil dan proses yang sudah berhasil dilaluinya. Adapun subdivisi dalam tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi produk, yaitu mengevaluasi mengenai bentuk hasil atau produk dari kegiatan riset yang telah kita lakukan. Pertanyaan-pertanyaan dan argumentasi kita sudah cukup didukung oleh fakta yang tersimpan dalam berbagai sumber. Yang kedua adalah mengevaluasi proses, yaitu mengevaluasi yang lebih mengarah pada cara dan proses pembuatan tulisan tersebut. Model The Big Sick memiliki kekurangan, yaitu mayoritas sumber dan contoh berdasarkan sekolah dan kegiatan kelas di Amerika Serikat. Kedua, The Big Sick merupakan produk komersial yang mensyaratkan hak cipta dan perlindungan merek dagang sehingga tidak dapat digunakan begitu saja. Sungguh pun demikian, pembuat The Big Sick masih mengizinkan penggunaannya untuk keperluan pendidikan asal memberitahu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntum Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 pilar literasi informasi model inti. Literasi informasi adalah istilah umum yang mencakup konsep-konsep seperti literasi digital, visual, dan media, literasi akademik, penanganan informasi, keterampilan informasi, kurasi data, dan manajemen data. Orang yang melek informasi akan menunjukkan kesadaran tentang bagaimana mereka mengumpulkan, menggunakan, mengelola, mensintesis, dan membuat informasi dan data dengan cara yang etis, dan akan memiliki keterampilan informasi untuk melakukannya secara efektif. Model inti ini dapat dipahami sebagai bangunan melingkar 3 dimensi yang didirikan di atas landscape informasi yang terdiri dari dunia informasi seperti yang dirasakan oleh individu pada saat ini. Gambar tersebut juga diwarnai oleh landscape informasi pribadi individu. Dengan kata lain, bakat, latar belakang, dan pengalaman mereka yang akan mempengaruhi bagaimana mereka menanggapi setiap perkembangan informasi literasi. Model inti menggambarkan seperangkat keterampilan dan pemahaman umum untuk komunitas pengguna yang berbeda. Sebuah lensa dapat dikembangkan yang menyoroti atribut yang berbeda, menambahkan pernyataan yang lebih kompleks atau lebih sederhana dengan menggunakan bahasa yang lebih dipahami oleh komunitas tertentu. Dengan cara ini, model tersebut diharapkan dapat digunakan secara fleksibel oleh individu dan guru yang dapat menyesuaikan dengan keadaan pribadi. Baiklah, langsung saja saya akan memasuki ke-7 pilar yang dimaksud. Yang pertama ada mengenali atau identity, yaitu mampu mengidentifikasi kebutuhan pribadi akan informasi. Yang pertama, dapat memahami informasi dan data baru yang terus-menerus diproduksi dan selalu akan lebih banyak untuk dipelajari.
bahwa menjadi melek informasi melibatkan pengembangan kebiasaan belajar sehingga informasi baru selalu dicari secara efektif. Ide dan peluang yang diciptakan dengan menyelidiki atau mencari informasi. Skala dunia informasi dan data yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Selanjutnya, bisa mengidentifikasi kurangnya pengetahuan di bidang subjek, mengidentifikasi topik atau pernyataan pencarian dan mengidentifikasinya menggunakan terminologi sederhana, mengartikulasikan pengetahuan tentang suatu topik, mengenali kebutuhan informasi dan data untuk mencapai tujuan tertentu dan menemukan batasan kebutuhan informasi guna informasi latar belakang untuk mendukung pencarian, ambil tanggung jawab pribadi untuk pencarian informasi, mengelola waktu secara efektif. Kedua, ada cakupan atau skop, yaitu dapat menilai pengetahuan saat ini dan dapat mengidentifikasi kesenjangan, yaitu memahami jenis informasi apa yang tersedia, karakteristik berbagai sumber jenis informasi yang tersedia bagi mereka dan bagaimana pengaruhnya terhadap format digital atau cetak. Selanjutnya, proses publikasi dalam hal mengapa individu mempublikasikan dan mata uang informasi. Masalah aksesibilitas dan layanan apa yang tersedia untuk membantu dan bagaimana mengaksesnya. Selanjutnya, bisa mengetahui apa yang tidak diketahui untuk mengidentifikasi kesenjangan. Informasi, identifikasi jenis informasi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, identifikasi alat pencarian tersedia seperti sumber daya umum dan khusus subjek di berbagai tingkat. Identifikasi format yang berbeda di mana informasi dapat diberikan dan diperagakan kemampuan untuk menggunakan alat baru saat tersedia. Ada rencana atau plan, dapat membangun strategi untuk menemukan informasi dan data, yang mana dapat memahami berbagai teknik pencarian yang tersedia untuk menemukan informasi. Dan perbedaan antara alat pencarian, mengenali kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, mengapa strategi pencarian yang kompleks dapat membuat perbedaan pada luas dan dalamnya informasi yang ditemukan. Selanjutnya, kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan untuk mencari sedemikian rupa sehingga alat baru dicari untuk setiap pertanyaan baru, yang mana tidak selalu mengandalkan sumber daya yang paling dikenal. Kebutuhan untuk merevisi kata kunci dan menyesuaikan strategi pencarian sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan atau hasil yang ditemukan. Yang terakhir, nilai kosakata dan taksonomi terkontrol dalam penelusuran. Dan juga bisa mencakup pertanyaan pencarian mereka dengan jelas dan dalam bahasa yang sesuai. Selanjutnya, tentukan strategi pencarian dengan menggunakan kata kunci dan konsep yang sesuai, menentukan dan menetapkan batasan. Dan dapat memilih alat pencarian yang paling sesuai, mengidentifikasi kosakata dan taksonomi terkontrol untuk membantu dalam pencarian jika sesuai. Identifikasi teknik pencarian yang dapat digunakan sebagaimana diperlukan. Dan identifikasi alat pencarian spesialis yang sesuai untuk setiap kebutuhan informasi individu. Ada mengumpulkan, dapat menemukan dan mengakses informasi dan data yang mereka butuhkan. Dapat memahami bagaimana informasi dan data diatur secara digital dan dalam sumber cetak perpustakaan yang menyediakan akses ke sumber daya. Bagaimana teknologi digital menyediakan alat kolaboratif untuk membuat dan berbagi informasi. Selanjutnya, masalah yang terlibat dalam pengumpulan data baru. Elemen-elemen yang berbeda dari sebuah kutipan dan bagaimana hal ini mendeskripsikan sumber informasi. Pengguna abstrak dan kebutuhan untuk tetap up to date dengan informasi baru. Selanjutnya, perbedaan antara sumber daya gratis dan berbayar berisiko yang terlibat dalam pengoperasian di dunia maya dan pentingnya menilai dan mengevaluasi hasil pencarian. Dan juga bisa menggunakan berbagai alat pengambilan dan sumber daya secara efektif.
membuat pencarian kompleks yang sesuai dengan sumber daya digital dan cetak yang berbeda. Akses informasi teks lengkap, baik cetak maupun digital, baca dan unduh materi dan data online. Gunakan teknik yang tepat untuk mengumpulkan data baru, tetap up to date dengan informasi baru, dan libatkan komunitas mereka untuk berbagi informasi. Identifikasi ketika kebutuhan informasi belum terpenuhi, gunakan bantuan online dan cetak yang dapat menemukan bantuan pribadi ahli. Yang kelima ada evaluasi. Dapat mereview proses penelitian dan membandingkan serta mengevaluasi informasi dan data, yang mana dapat memahami landscape informasi dan data konteks pembelajaran atau penelitian mereka. Dan masalah kualitas, akurasi, relevansi, bias, reputasi, dan kredibilitas yang berkaitan dengan informasi dan sumber data. Dan bagaimana informasi dievaluasi dan dipublikasikan untuk membantu menginformasikan proses evaluasi pribadi. Pentingnya konsistensi dalam pengumpulan data dan pentingnya kutipan dalam konteks pembelajaran atau penelitian mereka. Dan juga bisa membedakan antara sumber daya informasi yang berbeda dan informasi mereka berikan. Selanjutnya, pilih materi yang sesuai dengan topik pencarian mereka dan dengan menggunakan kriteria yang sesuai. Menilai kualitas, akurasi, referensi, bias, reputasi, dan kredibilitas sumber informasi yang ditemukan. Menilai kredibilitas data yang dikumpulkan, membaca dengan kritis, mengidentifikasi poin dan argumen utama, dan juga menghubungkan informasi yang ditemukan dengan strategi pencarian asli. Menilai dan mengevaluasi secara kritis temuan mereka sendiri dan orang lain, dan tahu kapan harus berhenti. Yang kelima ada mengelola. Dapat mengatur informasi secara profesional dan etis, yaitu memahami tanggung jawab mereka untuk jujur dalam semua aspek penanganan dan penyebaran informasi, misalnya masalah hak cipta, plagiarisme, dan kekayaan intelektual. Selanjutnya, kebutuhan untuk mengadopsi metode penanganan data yang tepat, peran yang mereka mainkan dalam membantu orang lain dalam pencarian dan pengelolaan informasi, kebutuhan untuk menyimpan catatan yang sistematis, pentingnya menyimpan dan berbagi informasi data secara etis. Peran profesional seperti mengelola data dan pustakawan yang dapat memberi nasihat, membantu, dan mendukung semua aspek manajemen informasi. Selanjutnya, bisa menggunakan perangkat lunak bibliografi jika sesuai untuk mengelola informasi, mengutip sumber cetak dan elektronik menggunakan gaya referensi yang sesuai dengan membuat bibliografi dengan format tertentu, menunjukkan kesadaran tentang masalah yang berkaitan dengan hak orang lain termasuk etika, perlindungan data, hak cipta, plagiarisme, dan masalah kekayaan intelektual lainnya, memenuhi standar perilaku untuk integritas akademik. Dan terakhir, gunakan perangkat lunak dan teknik manajemen data yang tepat untuk mengelola data. Yang ketujuh atau yang terakhir ada menyajikan. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, mensistensikan informasi dan data baru dan maupun lama untuk menciptakan pengetahuan baru dan menyebarluaskan dengan berbagai cara, yaitu memahami perbedaan antara sumber daya, bernyanyi dan membuat sistematis. Yang terakhir ada menyajikan. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, mempresentasikan hasil penelitiannya, mensintesiskan informasi dan data baru maupun lama untuk menciptakan pengetahuan baru dan menyebarluaskannya dengan berbagai cara. Dapat memahami bentuk gaya penulisan atau presentasi yang berbeda yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi kepada komunitas yang berbeda. Data tersebut dapat disajikan dengan berbagai cara. Tanggung jawab pribadi mereka untuk menyimpan dan berbagi informasi data. Bagaimana pekerjaan mereka yang akan dievaluasi, proses publikasi konsep, atribusi,
dan bahwa individu dapat mengambil bagian aktif dalam penciptaan informasi melalui penerbitan tradisional dan teknologi digital. Selanjutnya, bisa menggunakan informasi dan data yang ditemukan untuk menjawab pertanyaan asli, meringkas dokumen dan laporan secara lisan maupun tertulis, untuk memasukkan informasi baru ke dalam konteks pengetahuan yang ada untuk menganalisis dan menyajikan data dengan tepat, menggabungkan dan menilai informasi baru dan kompleks dari berbagai sumber, berkomunikasi secara efektif menggunakan gaya penulisan yang sesuai dalam berbagai format, berkat berkomunikasi secara efektif secara lisan. Dan terakhir, kembangkan profil pribadi dalam komunitas menggunakan jaringan pribadi dan teknologi digital yang sesuai dengan daftar diskusi, situs jaring sosial, blog dan lainnya. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan tentang 7 pilar literasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Kurniati akan menjelaskan tentang Empowering Age. Nah, Empowering Age ini merupakan salah satu model dari literasi informasi, yang mana literasi informasi ini yaitu keterampilan dalam memahami sebuah informasi dan cara penelusuran dalam mencari informasi, baik itu menggunakan atau menelusuri dari berbagai sumber. Empowering Age ini merupakan hasil dari yang diciptakan dari hasil dari dua workshop. Yang pertama itu yang dilakukan di Colombo atau di Sri Lanka, yang kedua yaitu di Patiala di India. Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu bagaimana dari 8 langkah tersebut. Yang pertama yaitu ada identifikasi. Nah, dalam identifikasi ini kita harus menentukan bagaimana topik dari yang kita ingin cari. Nah, yang kemudian kita menentukan siapa sasaran dari pendengar. Nah, apakah itu baik itu audiennya atau yang lainnya. Nah, kemudian kita harus menentukan format yang cocok untuk hasil akhir. Mana yang kedua yaitu kemudian kita harus menentukan mengidentifikasikan kata kunci. Nah, serta kita merencanakan strategi apa saja dalam melakukan penelusuran. Nah, kemudian kita mengidentifikasi jenis-jenis sumber lain. Jenis-jenis sumber lain itu yang mana kita mencari informasi dari berbagai tempat yang dapat kita temukan. Nah, yang kedua yaitu eksplorasi. Nah, di eksplorasi ini kita harus menempatkan hasil dari temuan-temuan tadi yang kita tempatkan secara tepat dan topiknya yang dapat kita pilih tadi. Kemudian yaitu menemukan informasi yang tepat dan guna yang sesuai dengan topik yang kita pilih tadi. Nah, apabila kita perlu wawancara, kita harus melakukan studi lapangan atau riset di luar. Yang ketiga yaitu seleksi, yang mana kita harus memilih informasi itu secara relevan dan menentukan sumber informasi yang mana yang mudah, yang biasa, dan yang tersulit sebagai untuk melancarkan kegiatan kita ke depannya. Nah, selanjutnya kita harus mencatat informasi yang relevan itu tadi dan membuat catatan dari visual organizer seperti tabel, kita akan membuat seperti tabel, grafik, dan outline-nya. Nah, kemudian kita mengidentifikasi bagaimana tahapan-tahapan dalam proses penelitian itu tadi. Nah, setelah itu kita akan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai dengan topik itu tadi. Nah, langkah yang keempat yaitu organisasi. Nah, di mana dalam organisasi ini kita akan menyortir informasi dan kemudian kita membedakan antara fakta, mitos, dan pendapat.
serta kita akan memeriksa kembali bagaimana dari mana informasi itu berasal. Nah, setelah itu kita akan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan atau mengkontraskan informasi tersebut. Kemudian langkah yang kelima yaitu menciptakan. Pada langkah kelima ini menciptakan, yaitu kita harus menulis informasi itu sendiri dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, setelah itu kita akan melakukan revisi sendiri, melakukan revisi atau mengedit kata-kata yang rasanya kurang pantas dan menggantikannya dengan yang lebih cocok. Nah, itu bisa kita bantu jika kita berkelompok, maka kita akan mendiskusinya kepada teman-teman atau kita meminta bantu kepada orang lain untuk mengkoreksi hasil itu tadi. Dan setelah itu selesai, kita akan membuat daftar pustakanya. Nah, langkah yang keenam yaitu presentasi. Nah, dalam melakukan presentasi ini kita harus melakukan pelatihan untuk mempresentasikan hasil penemuan kita, hasil dari penelusuran informasi yang kita cari tadi. Nah, kemudian kita mempresentasikan informasi tadi kepada pendengar yang tepat atau mempresentasikan penelusuran informasi kita itu tadi kepada audiens. Nah, kemudian kita menyajikan informasi yang sesuai, harus menyampaikan informasi yang harus sesuai dengan apa yang kita dapatkan tadi. Nah, setelah itu kita mempersiapkan perlengkapan presentasi dengan baik itu dari materinya, alat-alat yang diperlukan seperti laptop, proyektor, atau yang lain-lainnya. Langkah yang ketujuh yaitu penilaian. Nah, dalam langkah yang ketujuh ini kita harus menerima masukan dari orang lain yang seperti kemudian kita menilai sendiri yang mana salah satu penampilan kita dibandingkan dengan penilaian orang lain. Misalnya mahasiswa menilainya seperti ini, mahasiswa menilai punyanya seperti ini, tetapi ketika dosen yang menilai itu berbeda lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita harus merefleksikan sudah berapa baiknya, sudah berapa jauhnya, sudah seberapa pantasnya informasi yang kita sajikan itu tadi. Nah, kemudian kita harus mengungkapkan keterampilan baru yang telah dipelajari dari proses penelusuran informasi itu tadi. Nah, setelah itu kita memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dengan lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Itu sebagai koreksi untuk diri kita sendiri, bagaimana kita harus menelusuri informasi yang lebih baik lagi. Langkah yang ke-8 yaitu penerapan. Dalam proses penerapan kita harus memperhatikan masukan dan penilaian yang telah diberikan. Dan kemudian kita harus menggunakan masukan dan penilaian yang sebagai tugas, sebagai pelajaran untuk berikutnya. Yang mana itu untuk mengusahakan untuk menggunakan pengetahuan baru atau ilmu baru yang baru kita dapatkan, yang baru diperoleh untuk berbagai situasi. Nah, kemudian menentukan dalam kasus apa, dalam situasi seperti apa, masukan dan penilaian itu tadi yang apa saja yang dapat kita ambil dan kita masukkan ke dalam pembelajaran kita tadi. Setelah itu barulah keterampilan ini atau informasi yang kita akan bikin tadi dapat diterapkan. Nah, penerapan literasi informasi. Nah, pada pelaksanakan kegiatan ini harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan. Nah, kemudian kegiatan ini akan dievaluasi bersama-sama. Misalnya kegiatannya dilakukan antara dosen dan mahasiswa. Maka nanti setelah kegiatan itu berlangsung,
maka akan ada evaluasi antara mahasiswa dan dosennya. Nah, kegiatan persiapan. Nah, dalam kegiatan persiapan ini kita harus membuat analisa awal dan kajian program literasi informasi. Nah, identifikasi serta kita harus mengidentifikasi dan inventarisasi kebutuhan yang akan diperlukan. Nah, setelah itu kita akan menetapkan tujuan dan hasil akhir dari penelusuran itu tadi, hasil dari penelitian kita itu tadi. Setelah itu kita akan menetapkan standar penilaian dan evaluasi, serta kita akan menetapkan waktu pelaksanaan dan menyiapkan segala sesuatu yang akan diperlukan dalam pencarian informasi. Nah, kemudian kegiatan pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan ini kegiatan yang dilakukan di perpustakaan. Kemudian memeriksa hasil temuan mahasiswa selama pencarian informasi di perpustakaan. Nah, setelah itu kegiatan evaluasi, yang mana yang pertama itu yang dilakukan informasi itu dengan dosennya, yang mana mendapat masukan dari dosennya mengenai pemahaman informasi yang didapatkan itu tadi. Yang kedua yaitu dengan mahasiswanya, yang mana berupa masukan untuk menambah koleksi dan memahami perilaku pencarian informasi mahasiswa, juga melihat refleksi dari mahasiswa itu sendiri.